easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita. Saya dari kelas TI 2A. Saya akan mempresentasikan tentang buton. Buton dan entry. Buton merupakan widget yang digunakan untuk membuat komponen tombol pada form. Formatnya adalah sebagai berikut. Buton root option. Sebagaimana halnya widget, frame, dan label, widget ini juga melewatkan argumen berupa root yang merupakan objek jendela root, tempat di mana tombol akan ditambahkannya. Apabila Anda ingin menambahkannya ke dalam frame, maka Anda bisa menggantinya dengan objek frame. Argumen yang kedua adalah option, merupakan opsi-opsi yang dimiliki oleh widget buton. Berikut ini daftar opsi argumen yang dimiliki oleh buton. Daftar argumen kelas buton yang pertama yaitu BD, digunakan untuk mengatur border tombol yang dibuat. Yang kedua yaitu BG, digunakan untuk mengatur warna latar belakang tombol. Yang ketiga yaitu FG, digunakan untuk mengatur warna teks tombol. Yang keempat yaitu command, yang digunakan untuk sebagai pemicu atau event tombol untuk melakukan aksi ketika diklik. Yang kelima yaitu font, digunakan untuk mengatur font, label pada tombol. Yang keenam itu start, digunakan untuk mengatur apakah tombol aktif atau tidak. Disable untuk mengaktifkan dan normal. Untuk mengaktifkan defaultnya normal. Justify, digunakan untuk rata teks pada tombol. Wide, digunakan untuk mengatur lebar tombol yang dibuat. Height, digunakan untuk mengatur lebar tombol yang height, digunakan untuk mengatur tinggi tombol yang dibuat. Buton dan entry 2. Contoh membuat tombol. Contoh di atas memperlihatkan bagaimana penggunaan widget buton untuk menambahkan komponen tombol pada jendela. Baris keempat dan kelima merupakan pemanggilan modul tkinter dan tkinter message box yang akan digunakan untuk menampilkan kontak pesan. Baris ketujuh dan kedelapan merupakan pendefinisian fungsi halo dalam kurung yang akan dipanggil pada saat tombol diklik. Buton dan entry 3. Contoh membuat tombol. Fungsi ini merupakan event dari tombol klik saya yang terdapat pada form. Argumen comment sama dengan halo yang terdapat pada penambahan widget buton pada baris ke-16 merupakan event dari tombol klik saya. Perintah tersebut memanggil fungsi halo dalam kurung pada saat tombol diklik. Kode yang terdapat pada baris ke-8 merupakan pemanggilan kontak pesan dari kelas TK Message Box. Pada baris ke-10 dilakukan penciptaan objek root dengan menggunakan fungsi title.
Pada baris ke-11 dilakukan pemberian judul pada form dengan menggunakan fungsi title. Mengatur ukuran dan jendela form bahwa form diset 300 x 200 pixel. Baris ke-14 merupakan pembentukan frame berlabel pada form utama dengan nama app. Baris 15 dan 16 dilakukan penambahan label dan tombol ke dalam frame. Kemudian baris ke-17 frame app mengemas seluruh komponen yang ditambahkan dengan menggunakan fungsi patch dalam kurung. Pengertian push button dan prinsip kerjanya. Push button adalah saklar tekan yang berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Suatu sistem saklar tekan push button terdiri dari saklar tekan start, stop reset, dan saklar tekan untuk emergensi. Push button memiliki kontak NC atau normally close dan no atau normally open. Prinsip kerja push button adalah apabila dalam keadaan normal tidak ditekan, maka kontak tidak berubah. Apabila ditekan, maka kontak NC akan berfungsi sebagai stop atau berhenti. Dan kontak no akan berfungsi sebagai start atau menjalankan. Biasanya digunakan pada sistem pengontrolan motor. Motor-motor induksi untuk menjalankan mematikan motor pada industri. Push button dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu A. Tipe normally open atau no. Tombol ini disebut juga dengan tombol start karena kontak akan menutup bila ditekan dan kembali terbuka bila dilepaskan. Bila tombol ditekan, maka kontak bergerak akan menyentuh kontak tetap sehingga arus listrik akan mengalir. B. Tipe normally close atau NC. Tombol ini disebut juga dengan tombol stop karena kontak akan membuka bila ditekan dan kembali tertutup bila dilepaskan. Kontak bergerak akan lepas dari kontak tetap sehingga arus listrik akan terputus. C. Tipe NC dan no. Tipe ini kontak memiliki 4 buah terminal baut, sehingga bila tombol tidak ditekan, maka sepasang kontak akan NC dan kontak lain akan no. Bila tombol ditekan, maka kontak tertutup akan membuka dan kontak yang membuka akan tertutup. Tombol tekan atau push button merupakan komponen kontrol yang sangat berguna. Alat ini dapat kita jumpai pada panel listrik atau di luar panel listrik. Fungsi tombol tekan adalah untuk mengontrol kondisi on atau off dari suatu rangkaian listrik, khususnya pada bagian pengontrolan. Dan prinsip kerja tombol tekan adalah kerja sesaat, maksudnya ketika tombol ditekan sesaat, maka kontak dari tombol akan kembali pada posisi semula. Widget tombol digunakan untuk menambahkan tombol dalam aplikasi Python. Tombol-tombol ini dapat menampilkan teks atau gambar yang menyampaikan tujuan tombol.
Anda dapat melampirkan fungsi atau metode ke tombol yang dipanggil secara otomatis ketika Anda mengklik tombol. Sintaksis berikut adalah sintaks sederhana untuk membuat widget ini. W sama dengan tombol (master) opsi sama dengan nilai. Master ini mewakili jendela induk. Opsi ini adalah daftar opsi yang paling umum digunakan untuk widget ini. Opsi ini dapat digunakan sebagai pasangan nilai kunci yang dipisahkan oleh koma. Opsi dan deskripsi. Yang pertama, aktif background. Aktif background yaitu warna latar belakang saat tombol berada di bawah kursor. Yang kedua, aktif foreground. Yaitu warna foreground saat tombol berada di bawah kursor. BD yaitu lebar pembatasan dalam piksel, standarnya adalah 2. Yang keempat, BG yaitu warna latar normal. Yang kelima, perintah yaitu fungsi atau metode yang akan dipanggil ketika tombol diklik. Yang keenam, yaitu FG. FG adalah warna foreground normal atau teks. Yang ketujuh adalah fonta. Fonta yaitu font teks yang akan digunakan untuk label tombol. Yang kedelapan, tinggi. Tinggi yaitu ketinggian tombol dalam garis teks atau untuk tombol teks atau pixel untuk gambar. Yang kesembilan, yaitu warna higlik.
warna highlight, yaitu warna sorotan fokus ketika widget memiliki fokus. Yang ke-10 yaitu gambar. Gambar yaitu gambar yang akan ditampilkan pada tombol atau bukan teks. Yang ke-11 yaitu membenarkan. Membenarkan yaitu cara penampilan beberapa baris teks. Kiri untuk membenarkan setiap baris. Pusat untuk memusatkan mereka, atau H untuk membenarkan benar. Yang ke-12 yaitu path. Path yaitu padding tambahan kiri dan kanan teks. Yang ke-13 yaitu pedi. Pedi yaitu padding tambahan di atas dan di bawah teks. Yang ke-14 yaitu bantuan. Bantuan adalah relief menentukan jenis perbatasan, beberapa nilai atau sunken, raised, groove, dan ridge. Yang ke-15 yaitu negara. Yang ke-15 yaitu negara. Negara yaitu style opsi ini ke disabled untuk memutihkan tombol dan membuatnya tidak responsif. Memiliki nilai aktif ketika mouse di atasnya. Standarnya adalah normal. Yang ke-16 yaitu menggarisbawahi. Menggarisbawahi yaitu defaultnya adalah 1, artinya tidak ada karakter teks pada tombol yang akan digarisbawahi. Jika tidak negatif, karakter teks yang sesuai akan digarisbawahi. Yang ke-17 lebar. Lebar yaitu lebar tombol dalam huruf atau jika menampilkan teks, atau pixel atau jika menampilkan gambar. Yang ke-18 yaitu panjang bungkus.
Panjang bungkus yaitu jika nilai ini disetel ke angka positif, baris teks akan dibungkus agar sesuai dengan panjang ini. Metode berikut ini adalah metode yang umum digunakan untuk widget ini. Yang pertama yaitu kelas. Kelas yaitu menyebabkan tombol berkedip beberapa kali antara warna aktif dan normal, meninggalkan tombol di keadaan semula, diabaikan jika tombol dinonaktifkan. Yang kedua yaitu memohon yaitu memanggil panggilan balik tombol dan mengembalikan fungsi apa yang dikembalikan. Tidak berpengaruh jika tombol dinonaktifkan atau tidak ada panggilan balik. Oke, baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.